Dan yang kedua, sore hari ini lagi-lagi mengajak kita untuk melakukan pertobatan. Dan kalau kita membaca undangan pertobatan pada bacaan pada kesempatan sore hari ini, rupa-rupanya pertobatan berbeda dari bidang agama. Maka biasanya kalau dalam pembicaraan kita sehari-hari kita bertemu dengan orang dari agama lain, lalu kita bicara tentang pertobatan, arah-arahnya pasti tidak agama atau ganti keyakinan. Tetapi rupa-rupanya dalam bacaan hari ini, bertobat artinya kita kembali mengenali Tuhan sebagai Tuhan dan bukan Tuhan yang saya pikirkan sendiri. Maka itu dalam bacaan hari ini. Karena kadang-kala entah di pikiran saya, entah di pikiran panjenengan, Tuhan yang ada di kepala kita sebetulnya atau Tuhan yang dalam hati kita itu bukan bidang Tuhan, tetapi Tuhan yang saya ciptakan atau Tuhan yang saya maui seperti itu dalam diri saya. Maka bacaan hari ini kita diajak bertobat, artinya mengenal kembali yang kita pikirkan dalam kepala, yang kita rasakan dalam hati tentang Tuhan, betulkah dia Tuhan yang benar Tuhan atau hanya gambaran saya tentang Tuhan? Saya maunya Tuhan seperti itu. Maka kalau kita punya gambaran yang seperti itu, rasa-rasanya bacaan ini relevan. Yuk bertobat kembali kepada Tuhan yang bukan dalam konsep kita, tapi Tuhan yang memang tidak pernah bisa selesai kita pahami. Tuhan yang punya rencana yang selalu kita katakan, punya rencana jauh lebih baik daripada rencana setiap orang dan macam-macam. Maka ajakan bertobat rupanya dalam bacaan hari ini seperti itu. Kristian, tetapi mereka dibaptis untuk kembali kepada tradisi Yahudi yang murni atau murni. Maka kalau kita sore hari ini diajak yuk bertobat, yuk mengalami pertobatan, gagasannya cuma satu. Yuk kalau kita menganggap diri kita saya ini beriman kepada Kristus dalam gereja Katolik, maka yuk kita cari tahu terkait dengan Tuhan yang diimani oleh orang-orang Katolik itu seperti apa. Maka itulah bertobat. Nah, kalau lalu di pengumuman tanggal 11 besok akan ada sakramen penerimaan sakramen pengampunan dosa di paroki Santo Paulus Bendorayan. Hanya sekali, artinya hanya satu dari itu. Lalu kemudian semoga kita tidak kemudian jika pada tanggal 11 kita melewatkannya karena memang ada pekerjaan yang sangat tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Semoga tidak menjadi bahan alasan, aku tahun ini udah nopo sakramen Tuhan Advent. Kalau ditanya kenapa mergani gerejanya menganaki sepisan, semoga jadi alasan seperti itu. Karena apa? Kita tinggal di kota Yogyakarta, bahwa itu rasa-rasanya di gereja-gereja Katolik yang lain di sekitar kita juga mengadakan sakramen pengampunan dosa di hari-hari yang lain. Maka kalau tanggal 11 tidak bisa, silakan mengakses di paroki yang lain. Tapi rasa-rasanya kita tidak sungguh-sungguh memahami resiko dari doa-doa seperti ini, Bapak Ibu. Mari kita baca. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, janganlah engkau biarkan kesibukan duniawi menghalangi langkah kami menyongsong putra. Kalimat ini mengatakan apa, Bapak Ibu? Maka kita perlu bertobat sih. Kalimat ini sebetulnya mengatakan sesuatu yang berat konsekuensinya bagi kita. Ini mengatakan satu hal. Kalau kita menghabiskan waktu untuk bekerja, menghabiskan waktu untuk kesibukan kita sendiri, maka seperti dalam kata-kata ini kita memberi kuasa kepada Tuhan. Seperti ini, misalnya mungkin akan berbunyi seperti ini. Tuhan, kalau aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri, kalau aku tidak bisa mengistirahatkan diriku sendiri dari berbagai macam kesibukan, maka jangan biarkan aku terus seperti itu. Artinya apa, Bapak Ibu? Buatlah atau istirahatkanlah aku jika aku tidak mau beristirahat. Berhentikanlah aku jika aku tidak mau menghentikan diriku sendiri. Maka artinya Bapak Ibu rumah membuka seperti ini isinya apa? Tuhan kita memberi izin kepada Tuhan untuk membuat
kesakitan, sakit, penderitaan untuk kita masing-masing. Mengapa? Hanya sakitlah yang bisa membuat kita berhenti sama sekali. Dan sakit itu apa Bapak Ibu? Sakit itu jangan kemudian berpikir setan tidak mengerjai kita, ya enggak. Sakit itu sangat berarti Bapak Ibu. Gusti Allah itu kan Gusti kang sampun panjenengan sami pirsa Tuhan itu membuat manusia, membuat tubuh kita, membuat hidup kita punya daya tahannya tertentu. Maka kalau kita suatu kali sampai lelah, sungguh sangat lelah, maka tubuh kita tidak kuat, maka kita akan sakit. Maka bacaan dalam doa pembuka hari ini makanya menyadarkan kita Bapak Ibu, semoga kita mengalaminya sungguh ya Bapak Ibu. Kalau kita kemudian bekerja tanpa pernah mengenal kata berhenti, maka kita dalam doa kita hari ini memberi izin kepada Tuhan, hentikan aku kalau aku tidak bisa menghentikan diriku sendiri. Jadi benar, doanya benar, tetapi artinya kita memberi izin pada Tuhan untuk mengizinkan sakit saya terima. Dan itu pertobatan yang baik rasa-rasanya. Maka kalau hubungan yang salah saya ini Gusti. Atau juga kita mungkin minggu yang lalu malam Senin setelah misa minggu sore ada mahasiswa dari luar Jogja itu datang kepada saya lalu bertanya, Romo, ada teman-teman saya mahasiswa yang belum menerima komuni pertama. Bapak Ibu para saudari dan saudara, bacaan Injil hari ini, bacaan kitab suci hari ini, terutama bacaan surat Rasul Paulus mengatakan kepada kita, marilah kita menyampaikan tentang kebenaran. Maka saudari-saudara, saya titip pada panjenengan yang kamu sore hari ini. Kalau ada mahasiswa, saya minta tolong kepada yang mahasiswa, coba tanya pada teman kalian yang Katolik, sudah bagus Katolik, sudah komuni atau belum. Kasihan kalau sudah usia 17, 18, 19 tahun, 20 tahun belum komuni. Di pengumuman dalam teks misa tulis pengumuman tentang pendaftaran calon penerima komuni pertama. Silakan diminta mendaftarkan. Ada mahasiswa. Jangan menunggu ketua lingkungan, karena ada mahasiswa kalau datang tidak cari ketua lingkungan, yang dicari kampus, tidak dicari ketua lingkungan. Jadi bertobat artinya kita perlu mengetahui apa bentuknya orang-orang Katolik di sekitar kita terkait dengan sakramen yang bisa disampaikan, diberikan kepada kita. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir Bapak Ibu para saudari dan saudara, untuk pertobatan hari ini, bacaan kita ambil Yesaya dan bacaan dari surat Rasul Paulus menurut saya menarik. Yesaya tadi mengatakan kepada kita dengan perumpamaan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Halaman 6 kalau dengan mau cek rumusannya. Bapak Ibu para saudari dan saudara, apa yang juga disampaikan oleh Yesaya dengan perumpamaan padang belantara. Dan satu harus menyatakan disampaikan kebenaran. Yang ini dikatakan yang satu, Bapak Ibu, kurikulum ini umumnya luar. Kita itu kadang-kala punya banyak motif, tetapi kita itu senantiasa membuat banyak dalih. Maka bacaan dari ini mengajak kita bertobat, artinya mengatakan sesuatu yang benar. Praktisnya demikian Bapak Ibu. Kita itu di masyarakat senantiasa didorong untuk melakukan pekerjaan tanpa pamrih, berdiri. Tetapi akibatnya Bapak Ibu, kita menjadi orang yang suka berdalih. Maka ketika ditanya, tidak ini kamu orang kok aku tanpa pamrih. Karena kata-kata itu kita ambil baik dalam kehidupan kita. Maka kita selalu berdiri diri, aku tanpa pamrih, lalu selalu berdiri. Lalu akibatnya kalau Bapak Ibu kita tidak berbicara benar, kan dalam kehidupan kita selalu berdiri. Contoh, telat. Lalu yang disalahkan bukan dirinya sendiri, yang disalahkan objek di luarnya. Mau telat, jalanan macet. Mau telat, hujan. Tidak ada urusan dengan hujan, dengan terlambat. Tidak ada kaitan secara langsung Bapak Ibu. Mengapa misa terlambat misalnya kalau ini misa kuliah
kita selalu berganti-ganti. Nah, misalnya pasti ada waktu supaya orang di komentar itu gitu kan? Pasti ada waktu. Mengapa saya sebagai suami misalnya, kalau saya suami bekerja keras, pasti ada waktu supaya naik jabatan, supaya saya istri, supaya saya tidak dipotong gaji dan macam-macam. Hidup tidak mungkin tanpa waktu. Yang penting adalah saya jujur yang saya cari apa. Gagasan tanpa waktu itu kemudian membuat kita berdosa karena selalu menjadi aku orang dulu, kalau membuang alasan atau alasannya kurang baik, alasannya luar biasa. Dan itu kadang dari masyarakat itu berbeda. Hidup kita itu kuat seperti pada bulan. Sebetulnya saya tahu alasan saya tidak datang apa, tapi saya tidak mau disalahkan. Saya tidak mau tahu motivasi saya, tidak mau tahu alasan saya, maka saya ceritakan sama seseorang. Maka bagi saudara-saudari dan saudari yang terakhir, mari kita bertobat sungguh, meluruskan jalan supaya kita bisa menerima Tuhan. Caranya bagaimana? Salah satu yang dengan keras dikatakan di saya dan Santo bukan Santo Paulus dan bacaan kedua hari ini adalah mari kita bongkar belantara cara berpikir kita, belantara cara mengenal kita, cara beralasan kita. Mari kita jujur dengan apa yang terjadi dengan ini. Atau juga kita mungkin minggu yang lalu, malam Senin setelah misa minggu sore, ada mahasiswa dari luar Jogja itu datang kepada saya lalu bertanya, Romo, ada teman-teman saya mahasiswa yang belum menerima komuni pertama. Bapak Ibu para saudari dan saudara, bacaan Injil hari ini, bacaan kitab suci hari ini, terutama bacaan surat Rasul Paulus mengatakan kepada kita, marilah kita menyampaikan tentang kebenaran. Maka saudari-saudara, saya titip pada panjenengan yang kamu sore hari ini. Kalau ada mahasiswa, saya minta tolong kepada mahasiswa, coba tanya pada teman-teman yang Katolik, sudah bagus Katolik, sudah komuni atau belum. Kasihan kalau sudah usia 17, 18, 19 tahun, 20 tahun belum komuni. Di pengumuman dalam teks misa tulis pengumuman tentang pendaftaran calon penerima komuni pertama. Silakan diminta mendaftarkan. Ada mahasiswa. Jangan menunggu ketua lingkungan, karena ada mahasiswa kalau datang tidak cari ketua lingkungan, yang dicari